Selamat datang kembali di Mimin Art Channel. Tentunya penasaran kan dengan alur cerita selanjutnya? Yuk kita langsung saja dengerin ceritanya. Bab 89. Rehan sampai di kediaman orang tuanya dan langsung masuk ke dalam rumah. Di mana mama? Tanya Rehan pada bibi yang menyambutnya. Nyonya ada di kamar tuan, jawab sang bibi. Rehan bergegas menuju kamar mamanya. Di dalam kamar Rina yang merasa cemas mondar-mandir sendiri tanpa henti. Brak, suara debrakan pintu terdengar. Suara pintu dibuka dengan keras membuat Rina kaget. Rey, ucap Rina. Apa maumu? Tanya Rehan tegas. Apa maksudmu Rey? Rina balik bertanya. Jangan memaksaku untuk berbuat kejam dan durhaka terhadapmu, ujar Rehan. Rey, mama cuma mau kamu menikah dengan wanita baik dan berkelas yang sederajat dengan keluarga kita, Rey. Kamu kan tahu keluarga kita nggak ada yang berasal dari keluarga miskin. Apa kata saudara-saudara kita yang lain kalau menantu di rumah ini berasal dari keluarga yang miskin, ujar Rinda. Anda bilang ingin mendapatkan menantu yang kaya dan selepel. Lalu kenapa dulu Anda membunuh Sela? Dia perempuan baik-baik dan dari keluarga yang kaya. Lalu sekarang Anda juga ingin membunuh istri saya. Apa yang ada di dalam otak kecil Anda? Ujar Rehan. Rey, mama gak pernah membunuh. Sela bunuh diri, bukan dibunuh. Lagi pula dia anak dari musuh bebuyutan papa dan mama. Mana mungkin kami menerima dia di keluarga ini, jelas Rina. Lalu bagaimana dengan pencobaan pembunuhan atas istri saya? Tanya Rehan. Itu mama gak sengaja, dia yang terjatuh sendiri lalu membentur meja. Itu bukan salah mama, elak Rina. Itu jelas salah Anda yang mendorong istri saya sampai terjatuh, bentak Rehan dengan sangat emosi. Mama bilang mama gak sengaja Rey, kenapa kamu segitunya sama wanita miskin itu? Rina tak kalah meninggikan suaranya. Wanita itu istri saya, istri sah saya. Harusnya Anda menyayangi dia layaknya anak sendiri, bentak Rehan. Sampai mati pun mama gak akan sudi menerima dia sebagai menantu mama, ucap Rina. Kalau Anda tidak menerima dia, berarti Anda tidak menerimaku sebagai anak Anda. Jadi saya peringatkan jangan pernah mengganggu hidup kami lagi, gertak Rehan. Apa maksudmu? Kamu mau keluar dari rumah ini? Keluar saja, mama yakin kamu tidak akan bisa hidup tenang tanpa orang tuamu, ucap Rina. Siapa bilang? Bukankah selama ini saya hidup dengan adik dan bibi saja? Kemana kalian saat saya membutuhkan kalian? Tanya Rehan. Kamu tahu kan kami sibuk bekerja, cari uang buat membelikan semua kebutuhan kalian agar hidup kalian selalu tercukupi, ujar Rina. Kerja? Menipu banyak orang hanya untuk mendapatkan harta yang kalian mau. Itu yang kalian sebut dengan kerja. Apa kalian tidak merasa berdosa dengan apa yang pernah kalian lakukan? Menyabotase sebuah perusahaan dengan segala kelicikan kalian hanya agar kalian menjadi kaya seperti sekarang. Apa kalian lupa? Harta kalian yang sesungguhnya sudah habis tanpa sisa, ujar Rehan. Jaga ucapanmu Rey, berani-beraninya kamu bicara seperti itu sama mama. Kalau bukan karena kerja keras mama dan papa, kalian gak akan merasakan hidup enak sampai sekarang, bentak Rina. Saya tidak pernah meminta diberikan fasilitas mewah seperti yang kalian berikan. Saya hanya ingin hidup damai walau hanya dengan fasilitas sederhana. Saya juga tidak ingin dilahirkan dari keluarga licik seperti kalian. Saya lebih baik hidup miskin tapi mempunyai keluarga yang hangat dan harmonis. Bukan keluarga yang bergelimang harta tapi tidak ada sedikit pun keharmonisan di dalamnya, ucap Rehan dengan suara penuh penekanan. Dengar, sekali lagi Anda mencoba menyakiti istri saya tidak segan-segan untuk membuat hidup Anda hancur meskipun saya harus dicap sebagai anak durhaka, ancam Rehan. Ada apa ini? Tanya Andre yang baru pulang dari kantornya. Papa, Rehan membentak mama Pak. Rina menghampiri suaminya dan mengadukan perbuatan Rehan. Apa kamu tidak punya sedikit rasa hormat pada orang tua? Beraninya kamu membentak mamamu sendiri, bentak Andre. Rasa hormat? Orang tua seperti apa yang harus saya hormati? Lihatlah
Lihatlah diri kalian, apa kalian layak untuk dihormati sebagai orang tua? Saya rasa tidak, ujar Rehan tegas. Apa maksudmu? Kami ini orang tua kandungmu. Kalau kami tidak ada, kamu juga tidak ada di dunia ini, ujar Andre tegas. Saya tidak ingin dilahirkan dari orang tua seperti kalian, yang hanya mementingkan kesenangan sendiri tanpa memikirkan perasaan orang lain. Orang tua yang tanpa dosa membunuh calon menantunya sendiri hanya karena tidak menyukainya, dan orang tua yang mencoba membunuh menantunya sendiri dengan alasan yang sama, cibir Rehan. Membunuh? Papa nggak pernah membunuh siapapun, Ray, ucap Andre. Anda yakin dengan ucapan Anda? Lalu bagaimana dengan istri Anda tercinta ini? Tanya Rehan sinis. Mah, apa maksudnya ini semua? Andre mengalihkan pandangannya pada sang istri. Mama nggak sengaja, Pak. Wanita itu yang jatuh sendiri, Ella Krina. Wanita itu? Siapa maksudmu? Bicara yang benar-benar, Mah, tanya Andre. Rina terdiam. Dia tidak berani memberitahukan pada suaminya tentang kedatangannya ke rumah pribadi Rehan yang selama ini tidak pernah mereka ketahui. Yang mereka tahu, anaknya tinggal di apartemen sehingga mereka tidak pernah mencari tahu keberadaan mereka. Biar saya beritahu Anda, istri tercinta Anda ini telah melakukan pembunuhan pada seorang wanita di beberapa tahun silam, dan kini dia juga telah melakukan pencobaan pembunuhan pada seorang wanita yang tak lain adalah menantunya sendiri sampai terkapar tak berdaya. Seandainya saya tidak datang di waktu yang tepat, mungkin istri saya sudah terbunuh olehnya, tegas Rehan. Mah, jawab jujur, apa benar yang Ray katakan? Tanya Andre. Mama, ucapan Rina tercekat. Dia tidak berani mengatakan yang sejujurnya. Jawab, apa benar yang dikatakan Rehan? Bentak Andre dengan kerasnya membuat Rina terhenyak kaget. Saya kesini hanya ingin memberi peringatan pada istri Anda, dan saya juga ingatkan pada Anda kalau sampai kalian mencoba mengganggu keluarga kecil saya pastikan kalian akan hancur. Tidak peduli kalian orang tua saya tetap akan menghancurkan kalian, tegasnya sembari menunjuk kepada orang tuanya sendiri. Rehan langsung keluar dari kamar orang tuanya meninggalkan perdebatan antara mama dan papanya. Rehan masuk ke dalam kamarnya dan mengambil barang-barang berharganya yang masih berada di sana. Dia berniat tidak ingin kembali ke rumah itu sehingga semua barang berharganya dia ambil, hanya menyisakan baju dan beberapa barang yang tidak penting di dalam kamarnya. Tak lupa Rehan menyelipkan ke dalam ruang kerja papanya dan menyembunyikan sebuah alat penyadap suara di titik yang dia rasa sulit untuk diketahui. Tujuannya hanya satu, dia ingin tahu apa yang akan direncanakan oleh orang tuanya. Karena Rehan sangat tahu orang tuanya tidak akan membahas pekerja mereka di kamar atau di luar kamar. Mereka hanya akan menyelesaikan ataupun membahas sebuah rencana di dalam ruang kerja. Setelah dirasa cukup aman, Rehan keluar dari ruang kerja itu dan memanggil Randy untuk membawa kopernya. Randy dengan sigap masuk ke dalam dan membawa barang milik bosnya itu, lalu memasukkannya ke dalam mobil. Kita kembali ke rumah sakit, titah Rehan. Baik tuan, ucap Randy. Randy melajukan mobilnya dengan kecepatan sedang. Bagaimana penyelidikanmu? Tanya Rehan. Kami sudah mendapatkan bukti yang akurat tuan. Semua saya simpan dengan aman, jawab Randy. Bagus, lalu bagaimana dengan keluarga Arya? Tanya Rehan lagi. Sejak dipecat dari proyek, dia sekarang menjadi kuli bangunan biasa, sedangkan istrinya selingkuh dengan banyak pria, jawab Randy. Cari bukti perselingkuhan wanita itu juga, ini bisa kita manfaatkan suatu saat, ujar Rehan. Maaf tuhan, ucap Randy. Ada apa? Tanya Rehan. Ini soal Nyonya Anissa, ucap Randy. Ada apa dengan istri saya? Tanya Rehan. Sepertinya diam-diam Nyonya mencari tahu tentang hubungan gelap yang dilakukan oleh Nona Sinta, ujar Randy. Dari mana kamu tahu? Tanya Randy lagi. Ini tuan, Randy memberikan ponselnya dan memperlihatkan sebuah foto dua orang yang sedang menyamar. Ini bukan istri saya, tegas Rehan. Tuan, lihat baik-baik foto itu, mereka hanya menyamar, ujar Randy. Rehan kembali memperhatikan gambar itu dengan cermat. Dia terkesima melihat penyamaran istrinya yang cukup sempurna. Dia saja bisa terkecoh saat melihatnya. Rehan tersenyum penuh kagum dengan apa yang istrinya lakukan. Aku tidak mengira bahwa kamu bisa secerdik ini, Anissa, batinnya. Rehan lalu menyerahkan kembali ponsel Randy. Biarkan saja, beritahu orangmu untuk menjaga mereka juga
saat mereka sedang ikut mengintai, ujar Rehan. Saya rasa Nyonya punya bakat terpendam Tuan, bakat yang tidak diketahui oleh orang lain, ujar Randy. Ya, kamu benar, banyak kemampuan yang terpendam di dalam dirinya, ujar Rehan. Bagaimana kalau kita memancing Alek dengan kemampuan Nyonya, usul Randy. Jangan, itu terlalu berbahaya, tubuhnya terlalu lemah, dia tidak akan kuat bekerja terlalu berat seperti itu. Biar masalah Alek kita saja yang menanganinya, jangan libatkan dia dalam masalah kita, ujar Rehan. Maaf Tuan, saya tidak bermaksud untuk membahayakan Nyonya, ujar Randy. Lakukan saja sesuai rencana, jangan melibatkan Anissa di dalam masalah kita, tita Rehan. Baik Tuan, mohon maaf, ucap Randy yang tidak enak hati. Beli buah terlebih dahulu Ren, tita Rehan. Baik Tuan, di depan ada supermarket, kita beli di sana saja Tuan, usul Randy. Terserah kamu saja, ucapnya. Setibanya di supermarket, Randy langsung keluar untuk membeli buah seperti yang bosnya perintahkan. Sedangkan Rehan tetap berada dalam mobil. Rehan termenung memikirkan kedua orang tuanya. Dia tidak habis pikir mengapa orang tuanya selalu membenci wanita yang dia pilih. Banyak alasan yang mereka lontarkan setiap kali Rehan menanyakannya. Entah menantu seperti apa yang mereka cari, sampai membuat Rehan pusing sendiri. Sepertinya aku harus mencari rumah baru. Mama bisa kapan saja datang ke rumah waktu aku sedang bekerja. Ini akan membahayakan Anissa, apalagi jika nanti dia hamil. Pasti akan sangat berisiko untuknya, batinnya. Ya, pindah rumah mungkin jalan satu-satunya untuk dia lakukan saat ini. Bukan tidak mungkin jika orang tuanya mendatangi Anissa ke rumah di saat dia sedang bekerja. Dia tidak ingin kejadian yang sama terulang kembali. Lamunannya tersadar ketika Randy kembali masuk ke dalam mobil dengan satu kresek buah. Randy segera melajukan mobilnya setelah menyimpan kresek buah yang dia pegang. Sepertinya aku harus pindah rumah. Tolong carikan rumah yang nyaman dan aman untuk istri saya, dan berikan beberapa satpam juga pengawal di sekitar rumah baru. Saya tidak ingin kejadian serupa terulang kembali, ujar Rehan. Baik Tuan, akan segera saya laksanakan, ucap Randy. Dapatkan sebelum Anissa keluar dari rumah sakit, minta bantuan Biruni dan Pak Yono untuk memindahkan barang-barang yang ada di rumah lama. Perintahkan juga pada mereka untuk ikut pindah. Untuk Pak Yono bisa sesekali membersihkan rumah dan mengurus kebun lama. Siapa tahu suatu saat akan kita gunakan lagi, ujar Rehan. Baik Tuan, ujar Randy. Mereka sampai di rumah sakit menjelang malam. Rehan masuk ke dalam kamar rawat Anissa dan melihat istrinya sedang bercanda ria dengan Cecil. Sungguh pemandangan yang indah baginya. Melihat Cecil akur dengan istrinya membuat dia sedikit lupa dengan amarahnya. Sejak dulu sang adik memang kurang kasih sayang dari orang tuanya. Dia memang dimanja dalam hal kemewahan dan harta berlimpah, namun tidak dengan kasih sayang dan kelembutan. Kasih sayang dan kelembutan yang ada di dalam diri Anissa lah yang membuat Cecil merasa nyaman dan bahagia saat bersama dengan Anissa. Rehan berjalan mendekati mereka dengan lengkungan senyumnya. Seperti lagi ngobrol hal yang menarik. Apaan? Tanya Rehan yang membuat mereka terhenti. Gak ada Mas, ini Cecil lagi cerita waktu di sekolahan, jawab Anissa. Oh ya, apa aku mengganggu kalian? Tanya Rehan. Gak kok Mas, Mas dari mana saja? Aku bangun cuman ada Cecil. Anissa balik bertanya. Ada urusan sebentar di luar, bagaimana keadaanmu? Apa masih ada yang sakit? Tanya Rehan sembari duduk di tepi ranjang. Udah mendingan kok Mas, aku pengen pulang, gak betah di sini, pinta Anissa. Ya Mbak Nisa, sejak tadi minta pulang terus Kak, katanya gak betah, sambung Cecil. Nanti ya kalau kamu udah sembuh dan kuat jalan kita pulang, ucap Rehan. Anissa memanjunkan bibirnya membuat Rehan gemas sendiri melihatnya. Jangan manyun-manyun gitu, mau aku gigit, goda Rehan. Is, apaan sih Mas? Ada Cecil, aku malu, ucap Anissa. Oh ya, ada anak kecil di sini, ucap Rehan melirik ke arah adiknya. Aku udah gede ya, Cecil, umurku sama Mbak Nisa cuman setahun doang kok, gerutu Cecil. Udah gede tapi masih suka ngambek, ucap Rehan. Aku nggak pernah ngambek ya Kak, Kak Frey saja yang usil, gerutunya lagi. Dasar anak kecil, pulang saja sana biar kakak yang jagain Mbakmu ini, ucap Rehan sembari mengacak-ngacak rambut adiknya. Aku nginep di sini saja ya Kak, please, pinta Cecil sembari menakutkan
kedua tangannya di depan dada. "No, pulang dan belajar. Besok kamu sekolah," ujar Rehan. "Bak, bantuin. Aku pengen nemenin Mbak Nisa di sini," gerutunya pada Anissa. Anissa tersenyum melihat tingkah adik iparnya saat mengadu. "Pulang saja ya, kamu harus belajar buat besok," ujar Anissa. "Ya udah deh, aku pulang, tapi besok aku kesini lagi setelah pulang sekolah," ujar Cecil. "Gadis yang baik, pulanglah, biar Randy yang antar," ujar Rehan. "Aku bawa mobil sendiri," ucapnya. Cecil mengambil tas dan ranselnya lalu berpamitan pada Anissa dan Rehan. Dia keluar dari kamar Anissa untuk pulang. "Sekarang istirahatlah, biar aku yang menjagamu," titah Rehan. "Mas Ray juga pulang, tidur di rumah saja biar tenang," ujar Anissa. "Justru aku gak akan bisa tenang kalau tidur di rumah," ujar Rehan. "Mas pulang saja, di sini ada suster yang jaga kok. Lagian di sini mau tidur di mana?" ucap Anissa. "Enggak, aku gak akan ninggalin kamu. Aku bisa tidur di mana saja," ucap Rehan. Melihat keras kepalanya sang suami, Anissa hanya bisa pasrah. Lalu dia menggeser tubuhnya memberikan ruang kosong untuk sang suami. "Tidur di sini saja ya," ucap Anissa sembari menepuk tempat kosong di sampingnya. Rehan menyengirkan keningnya. "Kamu yakin?" tanya Rehan yang diangguki oleh istrinya. "Baiklah, tapi aku mau cuci muka dulu," ujar Rehan. Rehan membuka jasnya dan meletakkan di atas sofa. Dia menggulung lengan ke mejanya dan masuk ke kamar mandi. Setelah selesai, dia membaringkan tubuhnya di samping sang istri. "Seperti permintaannya, apa kamu gak kesempitan?" tanya Rehan. "Enggak kok, kayak gini lebih nyaman," ujar Anissa sembari menarik tangan Rehan dan melingkarkannya ke pinggangnya. "Ya sudah, tidur ya, kamu harus istirahat," ucap Rehan. Anissa menuruti perintah suaminya. Dia mulai terlelap di dalam pelukan sang suami. Dengan posisinya yang tertidur di atas tangan kekar milik Rehan, dan pelukan yang Rehan berikan membuat dia merasa nyaman dan aman, sehingga Anissa mudah sekali untuk tertidur. "Tidurlah, aku akan menjagamu di sini," ucapnya lirih. Rehan yang hanya berniat menidurkan istrinya tak sengaja ikut tertidur dengan tetap memeluk sang istri. Nah, segitu dulu ya bab 89-nya. Makasih banyak buat kakak-kakak yang selalu stay tune. Jangan lupa di subscribe juga ya, di like juga kakak. Makasih, bye-bye.